was 10,000 years, loving his own people to force his brother to abdicate his throne. Stars align. Arrogance and defiance got them killed. Halo para pemuda-pemudi penerus bangsa, bagaimana kabarnya? Aku Galon aman, sabun mandi aman, dan kembali lagi bersama gua Ilmis di channel Anak Tanbu. Kali ini gua akan kembali membahas alur cerita film serial dari Willow yang diterbitkan pada tahun 2022. Pada kesempatan yang mendung dan dingin ini, gua akan membahas episode yang ketiganya. Bagi kalian yang penasaran tentang episode sebelumnya, boleh klik link yang ada di deskripsi ya sob. Daripada berlama-lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Oh ya, gua doakan semoga kalian dan beserta keluarga bahagia dan sehat selalu ya sob. Dan tak lupa gua ingatkan, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subrek aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Sebagaimana di episode sebelumnya, yaitu di saat Dob sudah mulai stres dan frustasi untuk belajar sihir dengan Willow, yang ternyata Dob berhasil menumbuhkan benih yang diberikan oleh Willow. You have to focus. Namun sayangnya Dob tidak sempat menyaksikan keajaiban tersebut karena secara tiba-tiba Valentine muncul dan membuat Dob tak berkutik. Dan justru Kitlah orang pertama yang melihat pohon itu tumbuh. Dengan demikian, Kit pun mulai percaya bahwa Dob adalah Elora Danan. Di scene ketiga ini dibuka dengan cerita Borman tentang Zira, Kimeria, yang dimana pada puluhan ribu tahun yang lalu terdapat sebuah kekaisaran yang bernama Kimeria. Tul yang sebagai pangeran dan penerus kerajaan selalu sakit waktu ia kecil. 10,000 years, and about 3 empire had been sick as a child. Setelah kematian sang ayah, pamannya yang bernama Tiberius kemudian mencoba mengambil paksa tahta kekuasaan. Diceritakan bahwa Tiberius mengepung ibu kota selama 40 hari yang membuat rakyatnya kelaparan dan menderita. Tiberius laid siege to the capital, stood for her son Thule, a cuirass of pure. Maka dari itu ibunya Tul yang bernama Annabel, yang seorang pandai besi, membuatkan anaknya sebuah sirah yang kita kenal sebagai sirah Kimeria, dan memanggil Lux Arcana, yaitu sebuah kunci ajaib yang dapat mengaktifkan sirah Kimeria sehingga akan melayani serta memberikan kekuatan besar kepada pemiliknya. Serve he who was worthy of its awesome power, people to force his brother to abdicate his throne. Kembali ke masa sekarang, mereka yang menyadari bahwa Dob telah menghilang, lantas mereka pun segera melakukan pencarian. Where's Elora? Seriously? Yang untungnya Dob berhasil ditemukan yang dalam kondisi terikat di atas kuda Valentine yang tengah siap membawa Dob pergi. Okay. What are you doing? Taking her back. Wait, hold on. What's wrong with you? Nothing. Jet yang melihat Valentine mengikat Dob lantas bertanya apa yang Valentine lakukan dengannya. Valentine mengatakan bahwa ini semua atas perintah dari Ratu Sorsa. Jet yang menyadari gelagat aneh dari Valentine
yang ternyata Willow mengetahui bahwa Valentine tengah dibawa pengaruh bangsa Gel. Valentine? Valentine's lost his mind and he's trying to kidnap Alora on that hole. Have Tiraslene anymore? Do you, Commander? Mereka yang mengira bahwa Valentine sendirian, yang ternyata secara tiba-tiba prajurit lain yang juga tengah terinfeksi langsung menyerang dari belakang, dan pertarungan pun tak terelakkan. Mau tidak mau mereka pun harus bertarung untuk menyelamatkan Doc. Was no one else available? Namun terlihat dari pertarungan mereka yang sangat kewalahan untuk melawan Valentine dan para prajurit lainnya. Willow pun terlihat meracik sesuatu yang entah itu apa. Bagaikan di film-film ninja, Willow melemparkan racikan tadi dan They got her. sayang sekali bukannya menyelamatkan Doc, asap yang ditimbulkan oleh Willow malah memberi kesempatan Valentine untuk kabur dan membawa Doc pergi. Oleh karena itu mereka semua pun berencana untuk segera melakukan pengejaran guna mendapatkan Doc kembali. Can you track them? On it. Damn it, Bessie. You're fast. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba berhenti karena melihat pemandangan yang cukup menakutkan. Tepatnya mereka sekarang berada di tabir senja yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan. Willow pun sempat mengatakan bahwa Crown tidak akan menghabisi Doc, namun akan mengasingkannya. Ternyata baru kita ketahui bahwa Crown tidak bisa membunuh Doc karena rohnya akan selamat dan Doc-Doc yang lain akan lahir kembali. Mungkin lebih tepatnya disebut dengan istilah reinkarnasi. Namun dengan mengasingkan Doc, jiwanya akan terpenjara selamanya serta kemampuan sihirnya akan semakin memudar. Nah, if they killed her, her spirit can imprison her soul for all eternity. It's madness there's no escape from. Come on. Di sisi lain, Doc yang sekarang tengah dibawa oleh Valentine ternyata berhasil meloloskan diri dan segera menyelamatkan diri menuju lebatnya hutan. Kesialan kembali lagi ke mereka, di mana roda kereta yang mereka gunakan reok dan patah, yang membuat perjalanan mereka pun harus terhambat. Borman yang kocak ini pun memancing Willow. Dia bertanya apakah Willow bisa membuat kereta itu terbang saja tanpa harus capek-capek memperbaikinya. And you guys just lift up. Levitate it or something? Wajar sih Borman berkata demikian karena mengingat Willow memang adalah seorang penyihir. Namun Willow mengatakan tidak, dan tidak. Mereka harus tetap bersama dan harus segera memperbaiki kereta itu agar segera bisa melanjutkan perjalanan. You can't just levitate it or something? Good having a sorcerer on this quest. We should ride ahead. Kembali ke Doc yang tengah susah payah menghindari kejaran Valentine. Tidak sengaja dia bertemu dengan dua perempuan yang sedang berlibur atau sedang camping atau entah apalah namanya. Doc pun mengatakan kalau dia sedang dikejar-kejar oleh orang-orang jahat. Namun dua perempuan itu tidak mempercayainya. Dan kocaknya lagi mereka malah mengajak Doc untuk makan-makan. That one must feel when you see the fruit of your... Give her a mushroom. No, not that one. Kemudian Doc memperlihatkan tanda di lengannya yang membuat dua perempuan tersebut akhirnya percaya bahwa Doc adalah Elora Danan. I think we've tarried too long. Yeah, with that place or individual. Sayangnya di tengah perbincangan mereka, Valentine tiba-tiba muncul dan membantai dua perempuan tadi. You do not want to go down that road. Oh, you are right. I suspect your intentions towards the... Dan malangnya nasib dua perempuan tersebut pun harus kembali ke rahmatullah. Keep moving. Come on. We're almost out. Please just let her go. Please, I'll come with you. Just don't. All arrogance and defiance got them killed.
Melihat dua perempuan yang mati demi melindungi dirinya, jelas Dob tidak tega atas perlakuan Valentine yang membantai dua orang tersebut yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Dob. Valentine mengatakan kalau Dob masih tidak mau menyerahkan diri dan terus melawan, akan ada lagi korban selanjutnya yang lebih banyak. More will die, but you can still arrogance and defiance got them killed. Di tengah perjalanan, Boorman dan Silas memiliki perbedaan pendapat untuk menentukan arah jalan. Voluptuous veil. I mean, that does sound... Doesn't. It does too. No, it doesn't. I will. Noticed. A portal between dimensions is opening. Boorman bersikeras melewati jalan di sebelah barat, sedangkan Silas ngotot melewati jalan di sebelah timur. Alhasil, Boorman dan Kit memutuskan melewati jalan barat, sedangkan sisanya melewati jalan di sebelah timur. Don't let anything happen to my queen. Okay then. Good luck. Singkat waktu, Boorman dan Kit lebih dulu sampai di tempat bernama Slockheret Lamp. Mereka pun sempat untuk mencari Lux Arcana, yaitu sebuah kunci untuk mengaktifkan Zira Chimeria yang konon masih tersimpan di tempat tersebut. The secret of the cure has to, because when you take that. Di sisi lain, Willow yang baru menyadari kemana tempat pastinya Valentine akan membawa Dob, yang tak lain tempat itu adalah Slockheret Lamp. I know where they're going. Valentine kemudian menyuruh Dob dengan menggunakan sihirnya membuka jalan untuk menemui Kron, yaitu pimpinan pasukan kegelapan. Ketika Dob mencoba mengelak dan melawan, yang kemudian berusaha mengeluarkan sihirnya. What? I changed my mind. Are going up that path. Make me. Magic. You stupid cankers. Willow, Jet, Graydon, dan Silas akhirnya tiba di Slockheret Lamp, yang kemudian tanpa banyak basa-basi lagi mereka langsung adu mekanik. Into the void. The Eternal One will go. Pertempuran untuk memperebutkan Dob pun tak bisa terhindarkan. Di sisi lain, Boorman yang masih mencari Lux Arcana, yang akhirnya dia berhasil menemukannya. Namun di tempat tersebut dipenuhi dengan tikus god yang lumayanlah dagingnya kalau disate mungkin. Reality, Boorman. This is indestructible. Looking at me in a not friendly way. Balik ke pertarungan Willow dengan Valentine, yang dimana Willow merasa mereka tidak akan bisa memenangkan pertarungan itu, dan Dob pun kemudian menyuruh Willow untuk menggunakan sihirnya menghentikan Valentine. He was mine. Do something. Do magic. Namun justru Willow menyuruh semuanya untuk kembali ke kereta dan melarikan diri, yang ternyata keadaan mereka semua sekarang sudah terpojok. Silas yang tengah dibantai habis-habisan harus meregang nyawa. Melihat sahabatnya sekarat, Willow pun akhirnya mengeluarkan sihirnya dan menghancurkan semua pasukan Valentine. Memang selama ini Willow seakan menghindari pertarungan menggunakan sihir, yang ternyata Willow punya alasan tertentu, yakni akan membutuhkan energi yang banyak untuk mengeluarkan sihir dan menyimpannya untuk keadaan yang seperti ini. I can fix you. Is this to Libby? Namun sayangnya Silas pun tak terselamatkan, dan membuat Willow sangat kehilangan sosok yang menjadi sahabatnya selama ini. Namun bukan hanya Willow yang berduka,
Di sisi lain, Jet juga telah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, yang tak lain itu adalah Valentine. Ternyata Valentine adalah orang yang menyelamatkan Jet waktu desa dan keluarganya dibantai. Valentine lah yang merawat Jet selama ini dan sekaligus menjadi mentor atau guru yang sudah Jet anggap sebagai ayahnya sendiri. Yang akhirnya Jet sendirilah yang harus membunuh Valentine dengan pedang yang diberikan oleh gurunya itu. Has led you here. Must reach the immemorial city, Jade. I can't. It has to be you, raising you. Best thing I ever. Setelah kejadian tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Pangeran Aerie. Namun tiba-tiba saja Graydon terjatuh, yang ternyata Graydon telah terinfeksi atau dirasuki oleh pasukan Valentine di tengah pertempuran tadi. Are you okay? Then we resume your training. Wait! Bad magic. I do. Nokma. Dan kemudian episode yang ketiga ini pun bersambung. Begitu banyak cobaan dan rintangan yang telah mereka hadapi selama ini, yang kemudian membuat Silas harus meregang nyawa. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya, terutama Graydon yang telah terinfeksi oleh bangsa Gel. Segitu dulu alur cerita pada serial kali ini. Nantikan updatean terbaru dari Anak Tanbu. Dan tak lupa gua ingatkan, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Dan kalau kalian ada pertanyaan, saran, kritik, ataupun pendapat pada serial kali ini, silahkan cerot aja di kolom komentar ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini Ilmis dan bye-bye.